Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Elmah Pojia. Saya dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS Ulumul Hadis yang berjudul Hadis Riwayah dan Hadis Diroyah. Nah, ilmu hadis itu ada dua, hadis riwayah dan hadis diroyah. Kalau riwayah itu hadisnya, dan kalau diroyah itu ilmu hadisnya. Nah, apa sih ilmu hadis? Nah, jadi secara umum, ilmu hadis ialah al-qawaid al-mu'arrifah bihalir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, siapa sih perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang yang menerima, membawa, dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW, atau bisa juga disebut sanad. Nah, sedangkan marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan atau bisa juga disebut matan. Nah, ini ada contoh hadis yang diambil dari Imam Al-Bukhari yang bunyinya haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyara Abu Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yabsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Hakam. Ia berkata, Abu Hakam ini berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata. Nah, Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini kita bisa membedakan mana itu perawi dan mana itu marwi. Nah, jadi gini penjelasannya. Tadi kan hadisnya yang diambil, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ya. Nah, Imam Bukhari ini taunya dari siapa? Nah, Imam Bukhari ini taunya dari gurunya, yaitu Adam. Nah, Adam ini juga tahu dari gurunya, yaitu Syu'bah. Nah, Syu'bah ini juga tahu dari gurunya, yaitu Sayyar Abu Hakam. Nah, Sayyar Abu Hakam juga tahu dari gurunya, yaitu Aba Hazim. Nah, Aba Hazim juga tahu dari gurunya, yaitu Aba Hurairah. Nah, baru dari Aba Hurairah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hubungan ini saling menyambung antara satu perawi dengan perawi yang lain, yang nantinya akan sampai kepada matan hadis. Nah, hubungan ini seperti mata rantai yang tidak akan terputus atau bisa juga disebut sanad. Rukun hadis itu harus ada sanad dan harus ada matan. Kalaupun cuma ada sanadnya aja, itu nggak bisa disebut hadis, ataupun sebaliknya. Nah, matan hadisnya itu mana? Yaitu tadi, man hajjadillahi falam yarfus walam yabsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Nah, itu disebutnya matan atau isi hadisnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih itu marwi? Marwi adalah isi hadis atau bisa juga disebut matan. Di dalam sanad kita bisa mempelajari tentang para perawi, bagaimana sifatnya, orangnya adil atau enggak, apakah orangnya suka berbohong, sampai dibahas biografinya, kayak lahirnya kapan, wafatnya kapan, kayak gitu. Sedangkan matan ialah isi hadisnya yang membahas tentang isi hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi. Nah, lalu apa sih itu riwayah? Riwayah itu adalah yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan, periwayatan, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Jadi, objek pembahasan dalam riwayah ini adalah tentang diri Nabi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diroyah. Nah, diroyah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macam periwayatan, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi,
hadis diroyah ini objek yang pembahasannya itu tentang penelitian sanad dan matan. Nah, walaupun ya hadis riwayah dan diroyah ini sangat berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Diibaratkannya itu kalau riwayah itu fikihnya dan diroyah itu usul fikihnya. Dengan adanya diroyah yang membahas tentang sanad dan matan, maka kita akan mengetahui kualitas hadisnya, apakah diterima atau ditolak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.